Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 11, melanjutkan yang kemarin, masih bab 1 tentang dinamika rotasi, ya, dinamika rotasi sama dinamika gerak rotasi sama keseimbangan benda tegar. Yang kemarin itu Pak Anang sudah menjelaskan tentang momen gaya. Nah, satu lagi tentang perangkat untuk bab ini adalah momen inersia. Namun anak-anak, karena kemarin contoh soal untuk momen gaya itu kurang banyak, makanya kemudian di sini saya beri judul momen inersia dan pendalaman momen gaya, ya, untuk nanti lebih paham, karena yang momen gaya itu lebih sulit dibandingkan momen inersia. Baik anak-anak, untuk momen inersia itu simbolnya adalah I, ya. Kalau kemarin momen gaya simbolnya to, ya. Kalau momen inersia simbolnya I. Definisinya adalah momen kelembaman sebuah benda dalam gerak rotasi. Ingat pada kelas 10 tentang hukum Newton yang pertama, lembam itu mempertahankan keadaannya. Jadi kalau momen kelembaman sebelum sebuah benda dalam gerak rotasi, maka yang dimaksud adalah seberapa kekuatan benda tadi mempertahankan. Kalau awalnya diam menjadi gerak rotasi, bahasanya gerak rotasi, ya, makanya pakai momen, ya. Kalau awalnya bergerak rotasi kemudian didiamkan, itu butuh kekuatan, itulah yang namanya momen inersia. Nah, contoh anak-anak, oh iya, sebelumnya nanti yang saya bahas adalah momen inersia untuk partikel. Yang kedua adalah momen inersia untuk benda, ya, pada benda, ya, benda tegar, ya, pada benda. Nah, anak-anak, untuk partikel saya berikan contoh begini. Ini adalah titik partikel bermassa m. Terus kan terjadinya momen inersia kalau dia bergerak rotasi. Kemudian dia untuk bisa bergerak rotasi syaratnya harus ada poros. Nah, partikel bermassa m berputar mengelilingi porosnya seperti ini, gitu ya. Maka dia punya momen inersia. Ya. Jadi untuk menggerakkan dia muter itu butuh kekuatan, itulah momen inersia. Atau ketika dari muter kemudian dihentikan itu juga butuh kekuatan, itulah momen inersia. Nah, besarnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Ya, inersianya kalau partikel itu cukup m masanya, r kuadrat jarak partikel ke poros yang nanti jadi jari-jarinya putarannya. Oke, itu adalah momen inersia pada partikel. Untuk benda, anak-anak, untuk benda itu nanti pada bab ini sering digunakan beberapa benda. Maka di sini saya berikan yang sering dipakai saja. Yang lainnya bisa dilihat di buku paket, ya, di buku paket. Nah, yang pertama yang sering dipakai adalah bola pejal. Bola pejal itu adalah bola, bentuknya bola tapi isinya penuh. Ya, contohnya misalkan bakso, ya. Bakso itu kalau anak-anak makan bakso, rata-rata bakso itu, tapi yang bulat, ya, bakso kan sekarang macam-macam, ada yang kotak, ada yang bulat. Ini yang bulat, ya. Yang bulat itu kan modelnya kayak bola pingpong, tapi dalamnya adalah penuh. Itu bakso. Itu adalah contoh dari bola pejal yang paling gampang, ya. Atau misalkan peluru, ya, gotri, banyak, ya, contohnya, ya. Itu semuanya pokoknya itu bentuknya bola, dalamnya terisi penuh, itu namanya bola pejal. Nah, inersianya, momen inersianya, diingat-ingat, ini harus hafal. Jadi 2/5 mr kuadrat, m-nya massa bola, r-nya jari-jari bola. Oke. Yang kedua yang sering dipakai adalah bola berungga. Nanti di soal-soal, ya, pada video berikutnya, ya, pada hukum Newton, ya, pada gerak rotasi. Nah, di sini bola berungga itu seperti bola sepak. Ya, kalau anak-anak sedang sepak bola, itu kalau misalkan bola itu dibelah, maka nanti dalamnya adalah udara. Ya, berarti itu bola berungga, bentuk bola, tapi dalamnya berungga. Atau bola pingpong, ya, bola pingpong itu juga begitu. Kalau anak-anak buka, dibelah gitu, ya, maka nanti di dalamnya
berongga. Nah, kalau bola berongga adalah 2/3 mr². Yang ketiga, roda pejal. Roda pejal itu nanti di soal anak-anak yang dipakai misalkan roda mobil. Nah, itu roda pejal. Atau yang paling sering dipakai katrol. Semua katrol itu dianggap roda pejal. Karena katrol itu kalau muter, maka nanti menjadi buntu tengahnya. Ya, kayak roda mobil gitu ya. Itu kan, tapi roda mobil itu masih ada rongganya ya. Jadi penuh ya. Ketika muter nanti kan jadi seperti penuh. Intinya kalau misalkan di dalam roda tadi dilempar, nanti dia tidak bisa tembus. Itu namanya roda pejal. Ya. Nah, kalau roda pejal tadi adalah 1/2 mr². Sama, M-nya massa, R-nya jari-jari roda. Tapi kalau yang keempat ini juga sering dimunculkan roda berongga. Roda berongga itu kayak cincin. Ya. Cincin itu anak-anak, itu kalau muter gitu ya, kalau kita lempar sesuatu di tengahnya tetap akan bablas ya. Akan tembus. Itu berarti dalamnya berongga. Ya, roda berongga. Roda berongga itu ini adalah mr². Nah, ini konsep ya tentang momen inersia. Baik, untuk memahami lebih dalam, maka Pak Anang akan tunjukkan satu contoh soal saja. Nanti yang satunya momen gaya, anak-anak, biar lebih paham momen gayanya, karena lebih sulit momen gaya dibandingkan inersia. Karena momen inersia ini, momen inersia ini besaran skalar anak-anak, sehingga tidak ada arah-arahan. Gak kayak yang kemarin momen gaya. Momen gaya kan pakai ada arah, plus minus gitu ya. Kalau ini semuanya plus. Karena memang ini adalah besaran skalar. Baik, saya berikan contoh di buku paket Saku Window. Ini anak-anak ya, kelas 11 ya, yang terbaru bukunya yang tahun 2022 ya. Saya ambilkan soal latihan halaman 10, soal latihan 1.4 anak-anak. 1.4 halaman 10 saya bacakan. Perhatikan gambar di samping dengan cermat. 4 buah bola dengan massa M, 2M, 3M, 4M dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada sumbu XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Z, tentukan momen inersia sistem. Nah, anak-anak, sudah saya pindahkan di sini. Ya, dipindahkan di sini. Ya, tadi ada 4M, 3M, 2M, M. Ya, sudah dengan gambar tadi, jaraknya ini A, ini 2A, ini 2A. Nanti masih dalam MA tentunya ya, karena di sini tidak ada satuannya, pakai M dan A saja. Nah, kalau lihat seperti ini, maka kan pertanyaannya bisa dua macam sebenarnya. Misalkan diputar dengan sumbu Z, tadi sudah pertanyaan tadi. Yang kedua diputar dengan sumbu X. Ya, oh iya, ini tak tuliskan di sini. Yang ditanyakan adalah berapa inersia total ya dengan poros Z. Nah, tadi sesuai dengan soal diputar dengan sumbu Z. Anak-anak, kalau diputar sama dengan yang diputar adalah Z, jadi nanti yang 2M dan 4M berada pada poros. Ingat-ingat, kalau benda yang bermassa M tadi berada di poros, itu inersianya 0. Kenapa? Inersia itu semuanya adalah mr². Cuma bedanya hanya di depannya saja, gitu ya, di depannya saja. Itu pada benda. Kalau partikel semuanya mr². Ini dianggap partikel ya. Jadi R itu apa? Jarak benda, jarak partikel ke poros. Nah, kalau partikelnya di poros, maka jaraknya nggak ada, atau jaraknya 0. Makanya inersia di sini 0, inersia di sini 0. Tinggal yang mana? Tinggal yang 3M dan M saja. Jadi gitu ya. Seandainya ada soal yang diminta adalah porosnya adalah X gitu ya, maka ganti yang 0 adalah M dan 3M, inersinya nggak ada. Yang ada tinggal 2M dan 4M. Nah, untuk memudahkan mengerjakannya, di sini saya berikan simbol saja anak-anak ya, simbol saja. Misalkan yang di sini adalah dianggap aja ini 1 ya. Nah, ini 1,
kemudian ini 2, biar gampang nanti. Ini 3, kemudian di sini 4. Nah, gini ya. Nah, baik. Ketika kita lihat seperti itu, maka jawabnya adalah I total atau I sistem sama tadi, karena diputar dengan poros Y, maka yang ini 0, yang ada tinggal 3M dan M. Jadi benda 1 dan benda 3. Maka di sini saya tuliskan I1 plus I3. Nah, ingat inersia, moment inersia itu semua besaran skalar, jadi nggak ada min, semuanya plus. Sehingga tinggal dimasukkan adalah M1 R1 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Begini cara ngejakannya. M1-nya berapa? M1-nya M. Ya, tulis aja di sini sama dengan M. R1-nya berapa? Sekian ini. 2A. Nah, 2A itu anak-anak, itu harus begini kurung 2A kemudian kuadrat ditambah M3-nya mana? 3M. Maka di sini 3M. Ingat R-nya harus dikurung. Di sini A saja. Nah, A kemudian kuadrat. Jadi akan sama dengan, ingat, 2 kuadrat 4A kuadrat, ya A kuadrat. Jadi di sini 4M kemudian A kuadrat ditambah ini kan A kuadrat toh, nggak ada angkanya kan, 3M A kuadrat. Nah, kita lihat di sini MA kuadrat 4 tambah 3 7 MA kuadrat. Nah, ini contoh dari momen inersia. Baik, sekarang Pak Anang akan tunjukkan pendalaman yang video sebelumnya tentang satu soal saja, momen gaya. Baik anak-anak, untuk pendalaman dari momen gaya yang video sebelumnya, nanti kalau misalkan anak-anak lihatnya pada video ini bisa dilihat video Pak Anang yang momen gaya ya. Teorinya di sana. Ini karena kemarin hanya ada 2 soal ya. Ini saya tambah lagi 1 soal yang sudah agak kompleks. Kemarin kan cuma hanya beberapa apa namanya gaya gitu ya. Ini kan ada 3 gaya. Kemarin kalau nggak salah hanya 1 gaya gitu ya. Ini ada 3 gaya. Nah, bagaimana ketika ada beberapa gaya? Oke, sebelumnya saya baca dulu ya, belum dibaca soalnya ya. Soal latihan pada UPM 1.1 halaman 7 anak-anak ya. Yang ini ya, video bukunya yang tahun 22. Baik, saya baca nomor 3 ya, nomor 3. Pada batang api panjangnya 3 meter. Bekerja 3 gaya seperti gambar. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang jika engselnya atau porosnya A di titik O, B di titik A, C di titik C. Nah, yang Pak Anang bahas hanya yang A, yang titik O saja gitu ya. Nanti anak-anak kalau mau mencoba sendiri di rumah dengan acuan yang sudah Pak Anang jelaskan titik O, maka anak-anak bisa nanti melihat atau mencoba mengerjakan titik A dan titik C. Nah, kalau misalnya sudah mengerjakan, tidak apa-apa Pak, tulis di komen hasilnya berapa Pak. Ya, kalau hasilnya sekian benar atau salah, nanti pasti akan saya jawab. Cuma ya jawabnya salah atau benar, saya tidak mungkin mengerjakan di komentar. Oke ya, sudah saya gambarkan di sini. Ingat di sini anak-anak, ada 3 gaya, 30 Newton yang gaya di A sudah tegak lurus. Kalau main gaya kan gitu. Lah ini yang 40 Newton belum tegak lurus. Harus dibuat tegak lurus terhadap batangnya. Maka ini saya proyeksikan ke arah sini. Nah, jadi ini ya. Ini adalah, anggap aja di sini C ya. Jadi pakai aja FC kemudian sin 30. Karena sudutnya 30. Pokoknya setiap melihat miring itu harus segera ditegakkan biar nanti waktu ngerjakan nggak salah ya. Karena memang syaratnya harus tegak lurus. Oke, sekarang yang titik B. Titik B-nya ini, titik B-nya ya. Itu titik B ya di situ ya. Oh iya. Titik B-nya sudutnya 37.
Nah, begitu dia bentuk sudut harus kita tegakkan dulu. Nah, gini ya. Nah, begini ya. Nah, ini adalah anggap aja FB ya. Nah, FB, kemudian sin. Nah, ini 37. Nah, 37 derajat. Oke, sekarang kita lihat yang kedua berikutnya. Setelah kita tegakkan semuanya, porosnya di O. Ingat, poros ini adalah sebagai poros ya. Ini sebagai poros. Nah, ingat ini adalah poros. Poros berarti seolah-olah diberi paku sehingga dia berputar batang ini. Kalau yang narik adalah A, maka muternya demikian. Kalau muternya demikian anak-anak, berarti dia searah dengan jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka torsinya positif. Saya tuliskan di sini. Gini ya. Jadi pakai warna ini aja. Nah, arahnya demikian. Nah, ini torsinya, torsi di A itu positif. Kemudian, nah yang ini anak-anak, ini porosnya di sini ya. Jadi kalau ini berarti membuat batangnya muternya demikian. Kalau muternya demikian, loh kan sama dengan torsi A kan? Kalau sama searah dengan jarum jam, maka torsinya juga positif. Yang C saya gambarkan gini. Gambarnya gini, pakai warna apa ya? Sebentar, carikan warna lain ya. Gini, gini ya. Ini torsi dari yang C positif juga, karena semuanya searah jarum jam ya. Nah, sekarang yang B ini anak-anak, lihat porosnya ini ya, akan membawa batangnya ke arah sana. Nah, ternyata berlawanan dengan torsi A, atau dia berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, kalau dia berlawanan seperti ini, maka torsinya negatif. Jadi saya gambarkan gini ya, yang B itu ke sini aja ya. Gini ya. Ini adalah torsi yang B negatif. Itu cara mengerjakannya. Mana positif, mana negatif menentukan, karena momen gaya vektor. Kalau inersia tadi skalar. Nah, baik, maka kita bisa tuliskan jawab di sini anak-anak ya. Bahwa torsi, ini maksudnya porosnya, poros O. Nulisnya gitu. Sama dengan, ingat torsi itu gaya kali lengan. Nah, gayanya adalah FA. Ya, pertama kali kan gitu ya. Atau gini, kita biar lebih paham, waduh penghapusnya nggak ada ini, biar lebih paham, maka maaf tak habis pakai tangan dulu ya. Ini penghapusnya kok kesingsal ini ya. Baik ya, jadi yang biar paham ya, torsi A dulu, O positif ya, nggak langsung angka ya, pakai torsi A ini positif. Kemudian torsi C positif ya, torsi C positif. Kemudian torsi B negatif. Nah, torsi B. Nah, saya sarankan begini, karena nanti nggak akan keliru positif negatifnya. Nah, ini urutannya terserah aja, mau diulang-alik enggak apa-apa. Yang penting misalkan A B C boleh, berarti A min B plus C boleh, sembarang ya. Yang penting jangan sampai keliru positif negatifnya. Oke, berikutnya setelah tahu torsinya plus minusnya, maka kita masukkan yang A berarti ya gaya FA. Nah, jaraknya ke O, ingat ya, A ke O 1 meter, A ke O 1 meter. Nah, langsung aja pakai 1. Nah, kemudian ditambah ya torsi C. Ingat torsi C ini. Nah, torsi C itu adalah FC. Ingat yang ditulis sin 30. Jaraknya mana? Ini CO. CO jaraknya 1 meter kali 1 meter lagi. Kemudian min FB, ingat di situ FB, kemudian sin 30.
7. Jaraknya mana? Lihat. BO. 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 1 tambah 1. 2. Jaraknya 2. Baik anak-anak. Kita masukkan sekarang. FA-nya berapa? 30. Dikalikan 1. Ditambah FC-nya berapa? FC-nya adalah 40. Sin 30 adalah setengah. Dikalikan 1. Ditambah FB-nya adalah 100. Terus sin 37, ingat. Sin 37 itu juga harus dihafal. Adalah 3/5. 3/5 sin 37. Ya. Nah, sehingga maaf di sini min ya. Maaf ya. Keliru lagi. Jadi min. Nah, maaf ya. Salah lihat ya. 3/7 dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah 30 kemudian ditambah 40 kali setengah 20 kali 1 tetap 20. Min. Ya, caranya begini. Ini ada 100, saya coret dengan 5. 100 dibagi 5, 20. Nah, 20 dikalikan 2, 40. Dikalikan 3, 120. Nah, begini. Jadi, hasilnya adalah ini 50. Kemudian dikurangi 120. Jadi sama dengan min. Nah, berapa ini? 70. Satuannya Newton meter. Kenapa kalau min tandanya apa? Min itu berarti dia muternya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Berlawanan arah dengan arah putaran, maaf ya, arah putaran jarum jam. Jadi begini ya. Jadi kenapa negatif? Gak apa-apa. Lu kok negatif? Gak apa-apa. Karena negatif itu menunjukkan bahwa arah putarannya ya berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Jadi batang ini dia tidak diem, tapi dia berputar searah dengan B karena yang menang B, gitu ya. Nah, dia akhirnya mutarnya ke sana. Ya, gitu anak-anak ya. Ini kira-kira tentang pendalaman dari momen gaya. Semoga faham inersia dan momen gaya ini mendasari untuk bab ini semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.